A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum huda. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin khairuh. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin khairuh. In antum illa muftarun. In antum illa muftarun. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum min midraran wa yazidkum quwwatan illa quwwatikum wa la tatawallaw muzrimin. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Qalu ya Hudu ma ji'tana bibayyinati wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin. Qalu ya Hudu ma ji'tana bibayyinati wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Qala inni ushidullaha washhadu anni bari'um mimma tushrikun. Qala inni ushidullaha washhadu
jami'an summa la tunzirun. Min dunihi fakiduni jami'an summa la tunzirun. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawah. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meningkat acara yang selanjutnya, yaitu pengajian yang akan diisi oleh Bapak Salamun, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jemaah pengajian ibu-ibu muslimat jalur 1 niki riyen dijenengi napa Bu? Al-Hidayah ya. Majelis Taklim Al-Hidayah. Ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian keluarga sakinah niku napa nggih, Bu? Keluarga sakinah. Sakinah niku asal kata saking sakana. Sakana niku artinya tenang. Jadi keluarga sakinah niku keluarga ingkang tenang, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, namanya keluarga sakinah. Nah, keluarga ini adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat. Keluarga merupakan kelompok sosial yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang memiliki ikatan darah seperti suami, istri, dan anak-anak. Fungsinya sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggota-anggotanya. Ini menurut Mulyati halaman 39. Nah, menurut konsep Islam, keluarga itu adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah dengan kesesuaian dengan ajaran Islam. Dengan adanya akad nikah ini, pernikahan tersebut dimaksud agar anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama. Islam adalah agama yang memberikan perhatian yang serius terhadap kehidupan manusia, memberikan petunjuk-petunjuk melalui Al-Quran maupun Sunnah, yang intinya adalah untuk kebahagiaan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Keluarga sakinah ini mempunyai 3 kriteria. Yang pertama, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, sakinah ini tadi artinya tentram, sedangkan mawaddah ini artinya penuh cinta, sedangkan warahmah penuh kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Nah, ayat di atas itu menjelaskan bahwa tujuan dari sebuah pernikahan adalah mewujudkan keluarga sakinah atau tentram. Maka ayat di atas kemudian menjelaskan bahwa di dalam sebuah keluarga yang sakinah itu terdapat mawaddah dan warohmah. Kata mawaddah dan warohmah ini seringkali diterjemahkan menjadi kasih dan sayang. Kedua kata ini mempunyai arti yang sama, namun ada yang membedakan arti keduanya, bahwa mawaddah berarti kasih sayang yang didasari oleh jasmani, seperti kecantikan, ketampanan. Sedangkan warohmah adalah sesuatu yang didasari oleh sifat rohani, yaitu kasih sayang. Nah, jadi kalau misalkan ada pasangan yang menikah masih muda, ini biasanya yang kuat itu adalah sifat mawaddahnya, karena masih didasari oleh penampilan fisik yang bagus. Tapi kalau sudah tua-tua biasanya tinggal warohmah, karena biasanya keduanya itu sudah tidak muda lagi. Wajah mulai keriput, kemudian bentuk tubuh sudah mulai ada yang gendut, sudah tidak ramping lagi seperti dulu. Tetapi dalam hal ini peranannya adalah warohmah, yaitu sayang. Jadi sayang ini adalah cinta yang tidak didasari hanya pada penampilan fisik belaka, akan tetapi didasari oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, istilah keluarga sakinah itu terdiri dari dua kata yang saling melengkapi. Jadi sakinah sifatnya mensifati keluarga, sedangkan sakinah adalah kelompok orang yang tinggal bersama-sama dalam keadaan tentram dan tenang, baik lahir maupun batin, yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, atas pengertian tersebut, maka keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir dan batin, spiritual dan material yang layak, serta mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang, selaras, serasi, dan seimbang, serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal soleh, dan akhlak mulia dalam lingkup keluarga dan masyarakat dan lingkungannya. Jadi dapat disederhanakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta. Jadi mula-mulanya cinta dulu, karena biasanya kalau masih muda itu kan ketertarikannya pada fisik. Nah, akan tetapi kemudian berkembang menjadi kasih sayang atau yang disebut dengan rahmah. Yang setiap keluarga, ketika anggota keluarganya tersebut semakin bertambah, hingga tercipta ketenangan dan kedamaian hidup di dalam sebuah keluarga. Nah, setiap keluarga tentunya mendambakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Gimana Bu? Keluarga yang tenang, yang batinnya merasa puas. Di dalam rumah itu terdapat kasih sayang di antara suami, istri, kemudian dengan anak-anak yang tinggal di keluarga tersebut, ya.
sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang sukses, menjadi anak-anak yang taat. Nah, keluarga sakinah ini akan menjadi dambaan semua orang. Nah, bagaimana kriteria keluarga sakinah tersebut? Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa keluarga sakinah yang pertama harus didasari kepada keberagamaan. Jadi keluarga itu dikatakan sakinah manakala di dalam sebuah rumah tangga didasari dengan agama. Jadi kalau misalkan ada keluarga tenang tetapi di rumahnya tidak pada melaksanakan perintah agama, itu tidak masuk ke dalam keluarga sakinah. Jadi ciri-ciri keluarga sakinah itu ya, yang pertama, semua anggota keluarga taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta kepada Rasulullah dengan menjalankan misi yang diimbannya, mengimani kitab Al-Quran dengan membaca, mendalami maknanya, serta mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Jadi keluarga sakinah itu di dalamnya ya, anggota keluarganya pada menjalankan sholat 5 waktu, kemudian pada membaca Al-Quran. Terus nek teng griya setiap habis maghrib dibiasakan membaca Al-Quran, gitu. Terus keluarganya niku mungkin bakal mendapatkan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Malaikat niku mungkin menaungi keluargane kula jenengan, mungkin dados keluarga yang tenang. Ibaratnya keluarga yang kecukupan, boten kekurangan, walaupun dari segi material misalkan dalam hidup yang sederhana, rumahnya sederhana, makan ya seadanya, tetapi tenang dan selalu mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam rumah ini anggota keluarga pada menjalankan sholat 5 waktunya rajin, kemudian membaca Al-Qur'annya rajin. Nah niku mungkin sing bakal menemani teng alam kubur gini ku. Pertama sholate sing ditanya, kedua membaca Al-Qur'ane. Dadi jenengan sami rajin sholate, kemudian baca Al-Qur'ane rajin, mungkin insya Allah begitu teng alam kubur menjawab pertanyaan gampil. Nah, ketika ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir, siapa Tuhanmu? Secara spontanitas bisa menjawab, Tuhanku adalah Allah. Siapa nabimu? Nabiku adalah Muhammad. Quranmu? Quranku adalah Al-Quran. Kitabmu adalah Al-Quran. Nah ini. Kemudian keluarga sakinah niku di dalamnya anggota keluarga ini pada paham agama. Karena paham agama niki menjadikan hidup niki menjadi penuh arti, penuh ibadah. Nah, tiang Islam niku sebenarnya melakukan perbuatan napa mawon saged nilainya ibadah. Contohnya dengan bangun tidur niku mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusur. Nah niku bernilai ibadah. Terus mungkin ajeng masak baca bismillahirrahmanirrahim, niku bernilai ibadah. Tentang ladang jeng lapah medal griyab ya, baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, niku nggih bernilai ibadah.
Ajeng nedhi baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, nilainya nggih ibadah. Habis nedhi baca alhamdulillahillazi at'amana wa sakona wa ja'alana minal muslimin. Ajeng toilet baca Allahumma ini a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Medal saking toilet alhamdulillahillazi adhaba anil aza wa afani. Nah, sedanten nilai ini ibadah. Nah, niku nek paham ilmu agama, semua anggota keluarga mengamalkan ajaran-ajaran agama tersebut, makan bersama ya, di meja yang sama, bareng-bareng, nikmat. Sebelum makan baca doa, nah, habis makan baca doa, nikmat. Nah, itulah keluarga ini mungkin tentram. Nah, kemudian masalah pendidikan ya. Masalah pendidikan ini penting. Nek misalnya jenengan gadah yoga, tasik kepingin sekolah, didukung ya. Karena pendidikan ini penting sekali. Ada hadis yang berbunyi man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin sukses di dunia, maka dapat diraih dengan ilmu. Nah, barang siapa yang ingin sukses di akhirat, maka dapat diraih dengan ilmu. Nah, mulanya nek misalkan tasik gadah anak alit kepingin sekolah, didukung terus sampai sekuatnya. Tapi insya Allah Gusti Allah niku mungkin bakal nguai rezeki, nguai dalan. Nah, rasanya kita mendapatkan anak yang berguna ya, terutama bagi agama, kemudian bagi nusa dan bangsa. Karena anak niku bekal dalam kehidupan kita di akhirat. Nah, ada hadis yang berbunyi idza mata ibnu adama in qata'alahu amaluhu illa min salas. Apabila seorang meninggal dunia tidak ya, atau tidak akan berlanjut amalnya atau terputus amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang berguna. Yang ketiga anak yang soleh. Sedekah jariyah niki sedekah yang mengalir. Misalnya onten bangun masjid, okay? Dan bangun masjid dengan nitip semen, gitu. Itu jenengannya sedekah jariyah. Selama masjid niku tasik dinggo salat, insyaallah pahalanya tetap mengalir. Nah, kemudian ilmu yang berguna. Ilmu yang berguna niku misalnya jenengan ngaji ya. Jenengan ngaji terus hasil pengajian niku napa misalnya? Disampaikne kalih tetanggane, disampaikne kalih sedulur-sedulure. Nek jaman saiki mboten susah ibu-ibu ajeng nyampaikne isi pengajian niku misalnya jenengan mboten hafal, mungkin cukup bagi link pengajiannya teng YouTube. Dibagine kalih sedereke nggih. Oh, ke pengajian ngene Pak Kijo. Materinya tentang keluarga sakinah. Bagaimana nanti kewajiban suami, kewajiban istri. Ini mungkin linknya dibagi nggih. Kesane nonton terus tanpa jenengan susah-susah menjelaskan,
Mungkin pun sami ngertos napa sih kewajiban suami, napa kewajiban istri, napa kewajiban bersama suami dan istri. Nah niki terus selanjutnya pendukung keluarga sakinah niku dari kesehatan keluarga. Masalah kesehatan niki sangat penting nih, wonten keluarga sing sakit otomatis mboten tenang nggih. Wonten keluarga sing sakit diboto teng rumah sakit. Mbon bingung, malah nek mboten gadah BPJS. Teng rumah sakit niku sedalu telase pun tangkerane jut. Ya, nek mboten gadah BPJS tenan. Riyen kula dereng gadah BPJS niku teng rumah sakit Metro mlebet jam 1 sampai jam 10 malam 4,5 juta gadah. Nah, kesehatan ini sangat penting ya, mulane perlu diperhatikan. Pripun carane memperhatikan kesehatan? Pertama, makan niku harus teratur. Nah, ibu-ibu niku ajeng teng ladang usahakan pun sarapan riyin. Biasanya sarapan mboten Bu? Nah, mungkin jam 12 nggih pun langsung nedhi riyin, ampun sampai kelantur jam kalih. Nah, mungkin jam gangsal nggih pun nedhi. Ampun sampai kelantur sampai jam 09.00 tembe nedhi terus tilem. Nah, kesalahan yang niku kan biasanya menyebabnya sakit karena lambungnya mboten dijaga secara normal. Pagi-pagi sarapan jam 10, jam 11. Akhirnya kayaknya asam lambung. Sarapan jam 11, makan siang jam 3, makan malam jam 9. Nah, niki sumber penyakit niku. Nek pun asam lambung biasanya nyerangi tipes. Nek pun tipes biasanya sing jantung, paru-paru. Warna-warna penyakit dalam. Lah nek bar nedhi malam terus langsung tilem, sering-sering penyakit diabetes. Nek tukang mentong, hati-hati Bu. Siap-siap diabetes. Padahal diabetes niku paling susah obatnya. Diabetes niku jenengane penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif niki nek kon sembuh angel. Paling-paling sagednya mencegah. Nek pun kadung kenging, pokoke nggih pun kadung nunggu mawon. Tapi niki termasuknya wonten Covid niki rada cepet sing diabetes rada disegerakan. Sedinten 3 kaleng. Diresiki. Terus katon sing boten kenging diabetes niki sing lolos. Nah, minum air putih niku jangan sampai kurang. Dalam sehari niku minimal pinten liter? 2 liter niku minimal. Lah minumnya kapan? Nek ajeng nedhi, 30 menit sebelum nedhi. Segelas sing ageng niku sing 250 ml. Terus bar nedhi. Nah niku nek nedhine ping 3 ampun angsal seliter setengah. Ya kan sederenge nedhi segelas 250 ml, bar nedhi 250 ml. Berarti ampun setengah liter. Nah mungkin teng ladang istirahat jam 09.00 250 ml. Nah, pun genap niku 2 liter mungkin sehari semalam ya. Tapi nek siang hari nek ajeng tilem ampun minum kata-kata karena mungkin nek ajeng tilem minum kata terus kantong kemih niku nahan pipis. Ya, nahan pipis niku saged kenging penyakit ginjal. Prostat, pembengkakan kelenjar prostat niku karena nahan pipis. Nek ajeng tilem ampun minum mentok yang minum niku bar malam jam-jam 7. Nah niku sumber kesehatan nggih namung teng minum air putih kalih
napa? Nedhi sing teratur. Nah, kemudian yang menyebabkan keluarga sakinah atau yang menjadikan keluarga menjadi sakinah niku masalah ekonomi. Masalah ekonomi niki penting. Niki tergantung juga kali bapaknya rajin kerja, ekonominya tercukupi, nggih, keluarga juga saged tenang. Selain napa-napa cukup. Dados tiyang niku mboten perlu kaya, tapi sing penting cukup, Beras telas nggih wonten duit nggih tumbas beras. Lauke telas nggih wonten sing tumbas lauk. Nek sing kaya dereng tentu bahagia lho. Kaya niku pikirane warna-warna. Pikirane warna-warna tiang kaya niku. Pertanyaannya juga warna-warna teng alam kubur niku. Hartamu dapatnya dari mana? Dibelanjakan untuk apa? Mulane nek tiang niku sing bahagia sebenarnya sing sing cukup. Syukur-syukur ajeng tumbas mobil nggih cukup. Bahagia tenan niku, Terus niku. Nah, kemudian niki masuk kepada materi yang sesungguhnya yang akan saya sampaikan. Bagaimana membangun sebuah keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, Niki wonten kewajiban. Nah niki buatan nonton bapak-bapaknya nggih minimal mungkin kan nonton YouTube mawon nggih. Bapaknya kon nonton YouTube mungkin disetel teng griya. Nah, kewajiban suami niki, kewajiban suami terhadap istri. Kewajiban suami terhadap istri ini sekalian akan menjadi hak untuk istri. Adapun kewajiban-kewajiban tersebut antara lain yang pertama. Ini pertama sekali ketika mau menikah. Suami itu memberikan mahar. Nah, mahar niku mboten perlu kata-kata. Nek tiyang kaya nggih mestine mahare emas 70 gram. Sama mobil Pajero Sport nggih. Mobilnya Pajero Sport, emasnya 75 gram, duitnya 75 juta. Niku nek tiyang kaya. Tapi sebenarnya nek mahar model ngoten niku sebenarnya damel mumet. Karena ketentuan mahar niku nek pun diserahne istri, nek kalih istri mboten angsal dinggo, nggih mboten saged dinggo. Misale mahare duit 75 juta. Kalau istrine iki mahar aja dinggo, telepone kotak, ya telepone kotak ora oleh dinggo. Niku nek sifate mahar. Mulane mahar niku mboten perlu kata-kata sing sederhana mawon. Nek saged nggih ampun duit. Karena nek duit misalnya mahar duit 200.000 disimpen nang kotak. Terus arep ngopo nganti pangan rayap. Nggih. Coba nek mahar niku mushaf Al-Qur'an, napa seperangkat alat salat. Saking ora duwene ya sendal jepit. Kan kanggo gawe malahan. Daripada mahar duit krecek 200.000 misalnya. Nah, mahar niki ya merupakan keadilan dan keagungan bagi para wanita. Harta suami adalah harta istri adalah miliknya sendiri. Nah, jadi dalam kehidupan berkeluarga, nek hartanya suami niku milik istri, tapi kalau hartanya istri milik sendiri. Menangan kan istri? Oke niku. Iki tuntunan agama ngoten niku. Mulane kok nek enek bapake mamake duwe duit terus
jaluk ya aja le iki duitku. Tapi kalau sang istri rela untuk memberikan, untuk membantu keluarga, ya itu namanya sodako. Jadi namanya sodako bagi istri. Ada misalkan istri bekerja, istri bekerja punya duit, ya dapat gaji, kemudian untuk membantu keluarga, misalkan beli peralatan rumah tangga, kasur, piring ataupun kursi. Nah ini namanya sodaqah. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu sebagai yang sedap lagi baik akibatnya. Saya pernah mendengar ada seorang mau menikah tanya ke saya, Pak, apa iyo mahar iku ora oleh dinggo? Jere sapa? Saya balik tanya gitu. Ya jere ini Pak Kiai. Oh Kiai ini boleh jelasnya urung lengkap. Apa iya Pak? Ya iya. Ya nek mahar memang milik istri, tapi nek diserahkan, misalkan nih suami membelikan istri waktu mau nikah kalung 3 gram apa 5 gram ya, terus dipakai sama istri. Lah kemudian jatuh miskin, suami nggak dapat pekerjaan, akhirnya mau beli beras nggak ada duit. Nah kemudian si istri ngomong, Mas, ya wes iki kalung iki biar didol wae daripada dewe nggak paham. Nah itu hukumnya halal lagi baik. Tapi kalau tidak diserahkan, ya tetap tidak boleh sang suami mengambilnya. Nah suami ini jahat, moro-moro lemari ini digoleki dijiko. Nah ini namanya dosa. Ya. Ini perlu diketahui oleh para suami. Kemudian kewajiban suami yang kedua adalah memberi nafkah terhadap keluarga. Termasuk kepada istri adalah kewajiban suami memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian, pengobatan, dan kadar nafkah yang harus diberikan kepada istri jangan berlebihan, berikanlah secara wajar. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Ini kewajiban suami, memberi nafkah. Dulu pernah ada orang datang ke KUA, kebetulan saya pas ngantar, orang perempuan, ya, dia tadinya orang Bali, dapat suami orang Islam tapi bilung. Nah suaminya itu setelah nikah sama dia, ya tahu sendiri namanya orang bilung kan, tadinya senengannya mancing di Sungai Badak sana, terus tinggal di SPU, adanya cuman jambut singkong. Nah, nggak mau, akhirnya suaminya tidur aja tiap hari nonton TV. Istrinya datang ke KUA laporan, Pak, gimana ya Pak, ini suami saya sudah 5 tahun kerjanya cuma tidur di depan TV, nggak pernah cari duit. Oh yaudah, besok suamimu panggil ke kantor, nanti tak kasih tahu. Nah, alhamdulillah setelah dikasih penjelasan tugas suami, jadi giat kembali. Karena memang nikah zaman dulu itu nggak ada kursus ya. Kursus itu sejak tahun 2019. Saya dibebani tugas menjadi penyuluh agama bidang keluarga sakinah dan sustatin itu sejak 2019. Dulu itu kan nikah ya nikah aja, kemudian apalagi kalau di daerah desa-desa misalkan Pak Pengulunya itu kalau sudah ijab kabul kan pulang, nggak memberi nasihat. Biasanya seperti itu. Jadi apa, suami-suami ini kadang nggak tahu kerjaannya, nggak tahu tugasnya. Nah maka dari itu ya sekarang ada
kursus calon pengantin di KUA, kemudian ada petugas penyuluh keliling di pengajian-pengajian untuk memberikan pemahaman. Jadi memberikan kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian, obat-obatan ini menjadi kewajiban suami. Tapi kalau bekerja sama dengan istri seperti pergi ke ladang bareng-bareng, itu merupakan sebuah pahala yang besar bagi istri, mencari makan secara bersama. Nah memang kita hidup berkeluarga itu harus bekerja sama, suami membantu istri, istri membantu suami. Nah, kalaupun sampai ke tugas di rumah, tugas di dapur, misalkan masak ya bersama-sama, lebih baik ya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, tugas suami itu atau kewajiban suami menggauli istri secara baik dan patut. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 19 disebutkan, pergaulilah mereka istri-istrimu secara baik, kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Nah ini, jadi menggauli istri ini ada dua kategori. Pertama, pergaulan dalam perkataan, ya, seorang suami berkata dengan baik, dengan penuh hikmah, dengan lemah lembut di dalam keluarga, tidak dengan kasar, ya. Kemudian menggauli dalam arti hubungan biologis, ya, dalam arti hubungan biologis, karena seorang perempuan juga ya membutuhkan kebutuhan biologis. Maka ada sampai orang perempuan yang karena suaminya nggak bisa memenuhi kebutuhan biologisnya, sampai dia minta cerai, dan akhirnya ya karena sang suami juga tidak bisa memberikan kepuasan biologis, yang menceraikannya walaupun masih muda. Nah, kemudian yang keempat, berbicara dengan tidak menyakiti hati istri. Ini tugas suami ini, kalau bicara tidak menyakiti hati istri. Jadi sang suami ini tidak diperkenankan membentak-bentak istri ya, tanpa kesalahan yang benar, ya, kesalahan yang fatal, artinya memang benar-benar salah. Salah pun kalau Rasulullah SAW cukup menegurnya dengan lemah lembut. Kemudian yang kelima, tugas suami atau kewajiban suami adalah memberikan perlindungan dari segala sesuatu yang mungkin melibatkan pada sesuatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh kesulitan dan mara bahaya. Firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 artinya, orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Tugas suami adalah memelihara keluarga ya, dari api neraka. Maksudnya apa? Keluarga jangan sampai terjerumus ke dalam dosa. Misalkan anak tidak sholat, dibiarkan, ya. Kemudian tidak melaksanakan puasa, dibiarkan. Kemudian anak mencuri, dibiarkan. Dan ini tugas dari seorang suami ataupun bapak, melindunginya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ini tanggung jawab seorang suami itu menjaga keluarganya agar tidak masuk neraka. Kemudian yang ke-6 yaitu memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya. Yang terakhir dari tugas suami ya, yang ke-7 yaitu memberikan pengajaran ilmu syariat dan ilmu akhlak. Ilmu syariat itu contohnya bagaimana? Nah, seorang suami ngajari tentang bagaimana cara mandi wajib, bagaimana cara melaksanakan
sholat yang benar, mengajari bagaimana membaca Al-Quran. Nah, makanya kalau misalkan ibu-ibu punya anak, itu kalau mau mencari suami, kriterianya apa bu sing dia no? Ditangletirin sholatnya rajin ora nek. Jadi nek misalnya jenengan gadah anak gadis, gadah pacar atau calon suami, ditangletirin sholatnya. Terus baca Al-Qur'annya, bisa baca Al-Qur'an enggak? Jangan ditanya mobilmu piro, ladangmu pirang hektar, ya. Tapi yang ditanya bisa mau Quran kurang, gitu. Nah, urung mau bisa maca Quran, ngaji usik, engkau nggak wis iso baru boleh ngepek anakku. Nah, ya. Karena ya ini nanti suami ini yang akan mendidik istri. Biasanya istri kalau dapat suami yang enggak ibadah, ya, dapat suami yang enggak rajin sholat, biasanya kalah. Ya, takut sama suaminya, meneh suami ini galak wis ora sholat, galak meneh. Walaupun istri ini mau nih wis rajin sholat, bisa kalah katut ora sholat. Lebih Arab sholat, misalnya anaknya nangis, ya, terus sementara ditinggal Arab sholat. Nah, terus suami ini, iku lho anakmu nangis ditulungu dhisik sholat ing kongkoan iso. Kan gitu kan? Kalau punya suami yang enggak sholat kan gitu kan? Anakmu ditulungi dhisik sholat kongkoan iso. Ora sholat ora apa-apa, dene aku ora sholat ora apa-apa. Kan bahaya. Dan ini banyak ternyata bujang-bujang sekarang itu rata-rata sholatnya bolong-bolong. Sahabat nih orang yang masjid. Ya kula niku ngursus catin niki wau kalih ya. Kula tanggesi. Gimana sholatnya? Sudah rutin? Masih bolong-bolong, Pak. Bisa baca Quran? Ya gradul-gradul, Pak. Waduh, calon pimpinan keluarga sekarang ini bujang-bujang sekarang, Ibu. Sholatnya kadang-kadang bolong-bolong. Ini perlu jadi perhatian. Nah, mungkin jenengan gadis pados suami sing saged rajin sholatnya, sing baca Quran, karena tugas suami itu membimbing istri. Walaupun istri tadinya nggak bisa baca Quran, tapi kalau suaminya pintar baca Quran, ya istrinya jadi pintar. Tadinya si istri ini nggak pernah sholat tahajud, karena suami ini rajin sholat tahajud, ya jadi rajin sholat tahajud. Tapi jajal, istri ini maunya rajin, sholat subuhnya rajin. Begitu dapat suami nggak rajin sholat, giliran Arab tangi subuhan ya dirangkul. Jal, repot. Engkau lah dik, masih adem, ayo gulet nih. Nah, ini kalau punya suami yang tidak menunaikan kewajiban agama. Nah, ini. Nah, sekarang tinggal kewajiban istri terhadap suami. Nah, ini kewajibannya jenengan stanten ini kewajiban istri. Kewajiban istri terhadap suami ini merupakan hak bagi suami atas diri istri. Yang pertama, patuh kepada suami. Di antara kewajiban istri terhadap suami adalah patuh terhadap suaminya selama suaminya tidak membawanya ke jurang kemaksiatan. Kewajiban patuh terhadap suami adalah seimbang dengan kewajiban suami terhadap istri memberi nafkah. Nek misale kok enek suami kerjane iku nonton TV, ora tau ngrewangi kerja. Nek orang wae duit minimal bantu kerja lah ya. Kalau misalkan istrinya punya pekerjaan, dia berdagang, suami bantu bersama-sama, itu sudah sama dengan memberi nafkah. Tapi kalau misalkan suami nggak ngasih duit, nggak bantu istri, kemudian dia merintah, Dik, beli ini bakso Dik, nggak ngasih duit, ya, si istri nggak punya duit, menang wah istri ini. Nah kemudian
dibentak sama suami istri meneng. Ya, gimana? Nggak ada duit ya? Ya. Nah, patuhnya itu ya standar dengan kesenangan yang diberikan kepada istri, kesenangan zahirnya maupun kesenangan batinnya. Nah, istri ini ya taat kepada suami, kepada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Taat kepada suami atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas kemaksiatan. Kalau dulu di berita-berita di TV itu ada suami punya utang 150 juta, istrinya suruh melayani laki-laki yang ngutangi supaya utangnya lunas. Nah, itu namanya tidak boleh ya. Itu namanya taat kepada jurang kemaksiatan. Lah, istri kok dijual melayani orang lain untuk bayar utang. Ya. Kemudian kewajiban istri yang kedua adalah bergaul dengan suami secara baik. Kewajiban istri terhadap suami adalah bergaul secara baik dengan menerima pemberian suami setulus hati dan penuh dengan rasa terima kasih. Misalkan lebaran dibelikan baju, terima kasih Pak, gitu ya. Kemudian dibelikan sandal jepit, ya terima kasih, ya. Tidak menuntut berlebihan. Tetapi istri wajib memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada suami, memberikan perhatian kepada suami sehingga kepada hal-hal yang kecil, ya, termasuk menjaga penampilan di hadapan suami. Terus nek teng ngarepe suami niku nek saged nggih minimal pupuran ora ketang FIFA lah. Misalnya nih sholat isya ajeng tilem ya pupuran riyin, bodian riyin ya. Niku kewajiban istri. Tapi nek pun mbah-mbah pripun nggih? Bar sholat isya terus wudu, terus pupuran riyin, bodian riyin, terus tilem barang, kersane wangi, ya. Termasuk apa kalau suami kerja pulang ya memberikan air minum walaupun air putih, mengambilkan makan ya, menyediakan makanan di meja tempat makan ya. Jangan pun ngelakuin apa dereng kadang-kadang. Nah, itulah kewajiban istri yang kedua. Kemudian yang ketiga, menjaga kehormatan dan harta suaminya bila suaminya tidak ada di rumah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu Allah telah memelihara mereka. Jadi kalau misalkan seorang istri ditinggal di rumah, tidak ada suaminya, ya, ada orang pinjem duit misalkan, walaupun di rumah itu ada, bilang saja gimana? Bapaknya mboten teng omah lho, sing beto duit bapaknya. Itu maksudnya menjaga harta. Nah, kalau misalkan ada tamu laki-laki, ya, dan tidak ada siapa-siapa di rumah, tidak mempersilahkan masuk ke dalam. Cukup disampaikan mawon lewat depan pintu pesan. Nah, kemudian yang keempat, menjauhkan sesuatu dari segala perbuatan yang tidak disukai suaminya. Misalnya ya, suaminya lagi pengen tiduran bareng ya, kepingin berduaan. Nah, seorang istri ini tidak diperkenankan mainan HP terus gitu. Nah, terus nek biasanya nih ibu-ibu
sing seneng HP. Nah, nek pas waktu lagi bareng kali suamine lagi tiduran, HP-ne didelehne riyin. Nggih. Ampun dolanan HP tetep macane status wae karo guyu-guyu dhewe nggih. Niku mboten pareng. Nggih. Niku karena niku melakukan perbuatan yang tidak disukai suaminya. Nanti kalau giliran suaminya guyu-guyu karo HP dhewe cemburu. Nah, pegal. Giliran suaminya pengen ngelus-ngelus, pengen ngeloni malah dolanan HP dhewe. Iku. Aku arah. Niku kedah dijauhi, mboten pareng. Perbuatan yang tidak disukai suaminya. Kemudian yang kelima, tidak keluar rumah tanpa izin, ya. Misalkan ajeng pergi kok waktune rada suwi, pas suamine mboten teng griya, nggih. Ampun dilakoni. Misalkan pergi nggone mboke. Suamine pas bali pas korene. Nah, tapi nek gur nang warung nggih mboten napa-napa kan sekedar. Iku. Tapi nek waktune lama, niku mboten masalah. Kemudian yang terakhir niki kewajiban tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak. Nah, perjalanan keluarga selanjutnya mengharuskan ia bertanggung jawab, bahkan mengharuskan ia menyelenggarakan sosialisasi, memberikan arah pendidikan, pengisian jiwa yang baik dan bimbingan kejiwaan. Kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya antara lain pendidikan yang harus memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan terhadap anggota keluarga yang lain di dalam kehidupan. Ini tugas tanggung jawab bersama kedua orang tua. Kalau masih kecil, tanggung jawab ibu dan ayah itu di rumah ngajari anak untuk belajar alif batak, ngajari ngaji dikit-dikit, kemudian ngajari doa-doa kalau mau makan, ya, kalau mau pipis dan sebagainya, kalau mau tidur sambil tiduran. Anak kita yang masih usia masih belajar ngomong dipelajari doa sambil dikeloni, dielus-elus, didikte, baca doa mau tidur. Nah, nanti kalau mau makan juga baca doa bareng-bareng ibu dengan anaknya. Lebar maghrib, anaknya dipelajari ngaji alif, ba, ta. Ini pendidikan menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Karena setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak lahir dalam keadaan suci. Orang tuanya yang akan menjadikan dia Majusi, Nasrani, Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kemudian tanggung jawab kedua orang tua adalah memimpin keluarga, mengatur kehidupan anggota, mulai bangunkan, untuk membiasakan anak-anak sholat ketika sudah mendengar azan, tidur ketika sudah cukup malam. Jangan kita biarkan anak-anak kita itu masih motor-motoran di malam hari atau tongkrongan di perempatan. Ini karena anak itu nanti menjadi tanggung jawab orang tua di hari kiamat. Ada seorang tua yang rajin sholatnya, rajin puasanya, ketika mau masuk surga terjegal karena anaknya laporan kepada malaikat, ya, itu orang tuaku kok masuk surga. Jangan dulu, karena dia dulu waktu saya masih belum balik nggak pernah ngajari saya ngaji, nggak pernah ngajari saya sholat. Nah, maka akhirnya orang tua tersebut dimasukkan ke dalam neraka dulu karena dosa tidak mendidik anak. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, menjadi contoh yang merupakan tipe ideal di dalam kehidupan dunia. Pepatah Jawa ini kacang manut lanjaran. Jadi nek
wong tuane rajin sholat, rajin ke masjid, anak-anaknya ya rajin sholat. Tapi nek wong tuane tukang main, tukang judi, ya insya Allah anaknya ya enek sing rajin sholat sih sebenarnya, tapi ya kebanyakan ya ngikuti dari tukang main atau tukang judi. Nah, yang keempat, penanggung jawab di dalam kehidupan baik yang bersifat fisik dan material maupun mental, spiritual keseluruhan anggota keluarga. Ini kewajiban bersama kedua orang tua. Nah, demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang saya sampaikan. Ini mohon disebar luaskan ya, nanti setelah menjadi link YouTube saya bagikan ke Bu Sulianti. Nah, ini bisa untuk menjadi pedoman kehidupan keluarga sakinah. Nah, karena ini sumbernya adalah panduan atau modul pedoman kehidupan keluarga sakinah, ya, modul pelaksanaan tugas penyuluh agama Islam. Nah, demikian, apabila ada perkataan yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.